Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrizal Bakar. Ya, sore hari ini saya akan mencoba memberi sebuah tambahan ya, sekalipun bukan hal yang baru bagi teman-teman semua, terkait bagaimana seorang sarjana teknik industri melakukan fungsinya sebagai seorang ahli. Oke, saya katakan ahli sedikit berbeda ya, objek desain kita dibandingkan dengan berbagai bidang ilmu keteknikan lainnya. Kalau saya mengatakan seorang TI itu adalah ahli sistem ya. Jadi kita boleh disebut sebagai sistem engineer. Nah, lebih kurang seperti itu. Artinya kita tidak hanya melihat objeknya manusia saja, tetapi mungkin faktor-faktor lain atau dimensi-dimensi subsistem lain harus menjadi bagian objek yang harus kita desain sedemikian rupa. TI selalu berpikir bagaimana optimum. TI selalu mengedepankan prinsip-prinsip sesuatu itu mesti efektif, efisien, dan produktif. Itu benar. Ya, efisien, efektif, dan produktif itu adalah bagian akhir yang harus kita capai dalam melakukan sebuah rekayasa sistem. Ingat ya, di dalam sebuah proses rekayasa, di dalam sebuah proses desain sebagai fungsi tujuan, kita dihadapkan pada berbagai fungsi kendala. Nah, seorang TI mesti berpikir bagaimana memanfaatkan atau mengendalikan kendala ini sebagai sebuah fungsi untuk mendapatkan hasil pada level optimum. Nah, ini kata kuncinya. Hal yang pertama harus diperhatikan adalah ketika kita mendapatkan sebuah masalah. Masalah itu kita sebut sebagai sebuah gejala ataupun fenomena. Ini sebagai pintu awal bagi kita untuk mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik inilah yang harus kita dalami. Artinya seorang TI berpikir menyelesaikan masalah itu tidak hanya pada batas gejala, tetapi bagaimana seorang TI menemukan akar masalah yang harus mereka perbaiki. Nah, akar masalahnya lagi nih. Nah, tergantung nanti ya bagaimana cara kita menggunakan pendekatan-pendekatan ataupun tools-tools yang ada di teknik industri. Nah, itu poinnya yang harus diingat. Nah, yang kedua, perencanaan ataupun sebuah perbaikan yang kita lakukan itu ya, kalau kita berbicara tentang kepada sebuah fenomena, maka basis awal dari sebuah desain itu harus berangkat dari masalah. Ya, bagaimana kita mendefinisikan masalah itu secara baik dan benar. Kemudian desain ataupun perencanaan yang kita lakukan juga bagian dari bagaimana kita mempercepat tujuan. Ya, jadi ada masalah yang kita lihat, ada kebutuhan yang kita potret. Nah, desain di tengah-tengahnya, dia bisa menjadi sesuatu jawaban dari masalah, mengatasi masalah. Dia sekaligus juga harus bagian untuk mempercepat kita menjawab apa yang menjadi tujuan organisasi. Ya, seorang teknik industri mesti melihat ya, mesti memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Ya. Contoh berpikir secara kritis itu adalah kita mengenali, di dalam kita melakukan sebuah pendalaman terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya sebuah gejala, kita diarahkan untuk bagaimana menggali sampai pada akhirnya kita menemukan akar masalah yang menyebabkan masalah itu terjadi. Nah, kemampuan menggali ini itu bagian dari kita berpikir sistematis, kita berpikir kritis. Nah, contoh sederhananya begini. Misalnya kita bertanya tentang sesuatu hal ya, saya sebut saja misalnya kenapa lampu mati, misalnya begitu ya. Nah, lalu sebagian orang menjawab, ya katakanlah dalam proses kita menggalinya, pertanyaan yang kita dengarkan adalah karena trafonya kebakar gitu ya. Nah, seorang TI jangan berhenti sampai di situ, menyimpulkan lampu mati itu karena trafo terbakar. Tidak seperti itu juga. Dia dalami lagi. Kenapa trafo terbakar? Ya, jawabannya kenapa trafo terbakar? Bisa saja ya, salah satunya diduga karena tidak dilakukannya maintenance dan perawatan trafo secara baik. Nah, sampai di situ tanyakan lagi, gali lagi, dalami lagi, kenapa tidak ada maintenance? Ya, tidak ada anggaran untuk maintenance. Nah, bisa saja kan. Jadi akar masalahnya adalah bagaimana kita mengatasi masalah gejala-gejala tadi dengan memperbaiki atau menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan maintenance. Ada anggaran,
maintenance bisa dilakukan sehingga fungsi trafonya terjamin dan tidak menyebabkan terbakar sehingganya listrik tidak padam. Nah, kira-kira cara pandangnya seperti itu. Maka seorang TI itu harus bisa mendalami ya sebuah gejala itu sampai dia mengenali akar masalahnya. Dalam contoh sederhana saya tadi misalnya ya, gejalanya adalah lampu mati. Kenapa lampu mati misalnya gitu kan? Nah, kita kaitkan ini seperti contoh saya tadi. Ya, lampu mati itu kenapa? Jawaban pertama, karena trafo terbakar. Kenapa terbakar? Karena tidak di-maintain dengan baik. Sementara kita tahu tuh fungsi maintenance itu buat apa? Memperpanjang fungsi dari peralatan. Nah, kemudian kenapa tidak di-maintain? Karena tidak ada anggaran. Berarti solusinya adalah supaya masalah itu tidak muncul. Ya, solusinya adalah bagaimana kita menyiapkan atau menyediakan anggaran untuk maintenance sehingga maintenance ini bisa dilaksanakan secara baik dan pada akhirnya memastikan fungsi dari trafo itu juga bekerja secara baik dan tidak akan menyebabkan kegagalan pada fungsi sehingga dia terbakar dan tidak menyebabkan listrik padam. Kira-kira seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi satu insight terbaru, tambahan insight ya, bukan terbaru ya bagi teman-teman semua. Saya tidak mengatakan ini adalah hal yang baru ya, tetapi setidaknya ini mengingatkan kita kembali bahwa seorang TI mesti berpikir secara sistem dan kritis. Baik, selamat sore, selamat berkarya para sarjana teknik industri. Semoga pemahaman-pemahaman teknik industri Anda, terutama mahasiswa, itu harus mengakar. Kita adalah seseorang yang ahli dalam rekayasa sistem. Selamat sore.